Shalom Bapak Ibu yang ada di Suprayan 8B. Kita jumpa kembali di dalam ibadah online ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah online pagi hari ini. Biarlah Engkau lawat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku lemah, Kau
pagi hari ini kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Glory bagimu Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami sembah, hanya nama-Mu yang layak dipuji. Pagi hari ini kami mau bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami angkat suara kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mau kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mau kami lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan pagi hari ini Tuhan. Kami arahkan hati kami pagi hari kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hati-Mu yang disenangkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini biar hadirat Tuhan turun saat ini, menjamah melawat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi sungguh-sungguh arahkan hati-Mu, katakan, nyanyi pujian bagi, hanya bagi-Mu Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh nyanyi
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini ya adalah community. Jadi selama bulan Mei ini kita ada tema community atau komunitas. Itulah sebabnya saya ingin mencoba menjelaskan lebih dahulu apa itu komunitas. Ya, komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Sekalipun karakteristik orang di dalamnya berbeda. Tetapi sebuah komunitas adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Ya, dan tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi kita semua ini adalah satu komunitas dan kita punya tujuan yang sama, yaitu kita ingin melayani Tuhan. Amin. Ya, kita ingin melayani Tuhan. Kita punya tujuan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah komunitas seperti apa yang ingin kita bangun? Ya, kita ini mau bangun komunitas yang bagaimana sebenarnya? Tadi kan sudah dikatakan tujuan kita ingin melayani Tuhan. Ya, itulah sebabnya ketika kita berkomunitas, kita ingin melayani Tuhan. Kita nggak sekedar kumpul-kumpul, lalu say hi, tapi kita mau melayani Tuhan. Itu sebabnya kita ada di sini. Kita mau melayani Tuhan. Nah, komunitas seperti apa yang hendak kita bangun? Ya, visi gereja menyatakan bahwa kita mau bangun komunitas di mana setiap potensi yang ada dalam diri kita itu dimaksimalkan. Ya, jadi kita rindu setiap saudara dengan potensi, karunia, dan panggilan yang berbeda-beda dapat menemukan panggilan Tuhan, menemukan karunia Tuhan dan potensi yang saudara miliki, lalu maksimal untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, jadi gitu sebenarnya. Itu komunitas yang ingin kita bangun. Lalu kita mulai dari mana? Dari mana kita harus mulai untuk membangun komunitas ini? Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita baca lebih dahulu satu bagian firman Tuhan. Dalam Efesus pasalnya yang keempat. Dan ialah yang memberikan, jadi siapa ialah ini? Yesus memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan pemberita Injil atau penginjil, memberikan gembala, dan memberikan pengajar. Untuk apa Yesus memberikan kelima jawatan ini buat kita? Untuk memperlengkapi kita, orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi alasan kenapa kita ada dalam sebuah komunitas adalah agar kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Katakan untuk pelayanan. Lalu yang kedua, untuk pembangunan tubuh Kristus. Katakan untuk pembangunan. Jadi kalau kita berkomunitas dan kita tidak melayani dan kita tidak membangun apa-apa, kita ini sebenarnya bukan komunitas, brotherhood ini namanya ya. Kita cuma sekedar ngopi bareng, nongkrong bareng, nggak tahu mau ngapain. Ya, tapi kalau kita mau berkomunitas, kita melayani dan kita membangun. 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Katakan kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Katakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kata anak dalam bahasa asli itu ada dua Bapak Ibu. Ya, yang pertama teknon, katakan teknon. Yang kedua huios, katakan huios. Nah, apa bedanya teknon dengan huios? Ya, kita mau sampai di sini dulu aja, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ada banyak orang Kristen pengetahuan tentang anak Allahnya itu dangkal atau kurang pas. Karena teknon itu anak karena kelahiran, katakan karena lahir. Jubeli jadi anak saya bukan karena Jubeli telah menjadi anak baik. Jubeli jadi anak saya karena dia dilahirkan oleh istri saya. Jadi Jubeli jadi anak karena proses kelahiran. Bapak Ibu, kita jadi anak-anak Allah itu karena Tuhan melahirkan kita.
Ya, simple. Waktu kita lahir baru, kita tuh dilahirkan sama Tuhan. Ya. Makanya Nikodemus agak pusing ketika dia bilang, Tuhan gimana caranya saya masuk ke rahim ibu saya lagi? Yesus bilang enggak, kalau kamu enggak dilahirkan dari air dan roh, kamu enggak bisa masuk kerajaan sorga, kamu enggak bisa jadi bagian keluarga Tuhan. Nah jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita dilahirkan oleh Allah. Itu artinya kita jadi anaknya Allah karena dilahirkan oleh Allah. Jadi nggak mungkin ada cerita begini, Jubilee datang sama saya lalu bilang, Daddy, setelah saya dapat ranking 1, setelah saya bisa menjadi terbaik di Indonesia, setelah saya mendapat semua piagam penghargaan, baru saya merasa layak menjadi anaknya Daddy. Saya pikir, hah? Kok gimana maksudnya? Iya, saya dulu nggak ngerasa layak jadi anaknya Daddy. Tapi sejak saya dapat semua ini, saya baru merasa layak. Nah saudara, Jubilee jadi anak saya bukan karena dia merasa layak. Dia jadi anak saya karena dilahirkan. Peristiwa yang kemarin ada yang bunuh diri di Emporium, itu kalau dari detik.com sama beberapa surat kabar, itu menyatakan bahwa dia bunuh diri karena dia sepertinya gagal memenuhi keinginan orang tuanya. Ya, walaupun entah benar entah tidak, tapi banyak yang seperti itu. Banyak orang bunuh diri karena tidak mampu untuk memenuhi hasrat atau tuntutan seseorang. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau kasih tahu satu hal. Bahwa sebagai anak-anak Allah, kita dikasihi Tuhan karena kita dilahirkan oleh Tuhan. Katakan teknon, kanak-kanak. Ya Jubilee anak saya umur 3,5 tahun. Saya bilang begini, Jubilee, Daddy lagi perlu Alkitab baru, Inggris Indonesia. Jubilee tolong pesan Gojek, lalu pergi ke toko buku Immanuel, tolong beliin Daddy Alkitab. Jubilee jawab, gak mau. Saya bilang, memberontak kamu. Jubilee jawab lagi, ya. Jubilee gak bisa. Hah? Masa begitu aja kamu gak becus? Lalu saya nangis di hadapan Tuhan, masuk menara doa Pak Gembala, Pastor. Tuhan, saya gagal bagi orang tua. Anak saya memberontak Tuhan. Saya suruh beli Alkitab, dia gak mau. Tuhan, saya sadar saya sebagai ayah gak sempurna. Tahu nggak? Tuhan datang terus ngetok. Lu ngapain? Sadar, kata Tuhan. Kenapa anak lo masih 3,5 tahun? Masa lo suruh beli pakai Gojek? Kan konyol ya. Bener nggak? Bener ya? Bener ya? Kalau kita nggak pernah dewasa rohaninya, Tuhan nggak bisa kasih kepercayaan apa-apa. Nggak bisa, anak kecil. Mau dia suruh apa saudara? Komitmen? Nggak bisa. Berkorban? Nggak bisa. Katakan sama-sama dengan saya, kedewasaan rohani saya adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab gembala, bukan tanggung jawab ketua kul, bukan tanggung jawab gereja, itu tanggung jawab saudara. Kalau kita nggak pernah mau bangun manusia roh kita untuk jadi dewasa, kalau kita nggak pernah mau bangun jiwa kita untuk menjadi dewasa, Tuhan nggak bisa kasih kepercayaan apa-apa. Kita akan tetap jadi anak-anak, kanak-kanak. Ya udah jadi gitu aja kita. Makanya ya kalau saudara masuk ke dalam dimensi kepemimpinan, apalagi kepemimpinan dalam gereja, standarnya ada karena harus mature. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa sih Pak? Kalau saya jadi pemimpin di gereja atau saya jadi pemimpin di sebuah tempat, tapi kita bahas dulu tentang pelayanan karena saya pikir ini lebih krusial. Kenapa sih kalau saya mau jadi pemimpin dalam pelayanan, kalau saya mau terlibat dari pengerja untuk melayani Tuhan, kenapa sih ada standar? Karena saudara, kalau anak-anak disuruh memegang otoritas, dia akan mengintimidasi, melukai orang lain dengan otoritas itu. Ya anak saya, kalau dia kagak suka, dia nangis kan? Kalau dia lagi pengen sesuatu nggak diturutin, dia marah kan? Bener ya? Saudara bisa bayangin, orang yang tidak dewasa dikasih otoritas. Dia hajar
besar semua yang dibawanya. Dia suka-suka. Dia hidup suka-suka, melayani suka-suka, suka-suka gue mau datang syukur, gak datang gak apa-apa. Karena anak-anak. Dia belum bisa dikasih otoritas. Otoritas akan membuat dia melukai banyak orang. Jadi harus dewasa, mature. Nah, waktu kita baca ini, kita sadar bahwa Tuhan ingin kita dewasa. Tuhan gak pengen kita kanak-kanak. Terus. Ya, kalau pakai bahasa saya mah simpel aja. Kalau masih ada yang berantem, namanya juga anak-anak. Mau diapain? Masih ada yang suka saling gosip, juga anak-anak. Ya, saudara pernah nggak sih lihat orang gede seumur saya, misalnya dengan Pak Teddy terus bilang begini, gundul, kan nggak ada ya. Saudara pakai bilang orang gile semua ya. Karena di kalangan orang dewasa kita nggak main bully-bulian. Anak kecil yang saling bully. Ya, bapak lo botak, anak kecil. Nggak ada orang dewasa ngomong begitu, nggak ada. Jadi kalau masih ada pertikaian, masih ada perpecahan, masih ada iri hati, masih ada iri dengki, ya masih ada kepahitan anak-anak. Masih anak-anak. Tapi orang yang dewasa beda. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayatnya keren banget saudara. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia mengaruniakan, ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata anak di situ saudara, itu huios, artinya putra putri yang dewasa. Saudara bayangin Yesus umur 10 tahun disalib gimana kira-kira? Turunin anak orang gitu kan. 10 tahun. Bayangin 20 tahun. Si jomblo, belum punya pasangan, mati jomblo, menderita loh, ya kan? 33 tahun kurang lebih usianya. Dia siap dikorbankan untuk tujuan Tuhan. Kalau kanak-kanak itu selalu fokusnya ke diri sendiri. Gitu dia. Kalau putra beda. Nah ini Yohanes 3 ayat 16 itu huios. Dia dewasa. Ya, anak saya Jubeli itu paling gak suka dipegang pipinya. Ya, Pak Teddy, Pastor pasti tahu. Gak suka dia. Apalagi kalau ada orang baru kenal. Terus tiba-tiba, hai cantik. Padahal udah dipuji cantik. Dia benci orang itu mungkin seumur hidup. Ya, dia gak suka. Nah, masalahnya adalah karena orang tahu anak saya gak suka, dikerjain. Ya, masa gitu kamu, gitu ya. Masa kamu cantik-cantik tapi kok judes ya, gitu ya. Karena orang tahu, nih anak gak suka diginiin, gua kerjain aja. Bener ya? Namanya anak, saudara. Kalau iblis tahu masalah saudara adalah finansial, dia goyang terus itu. Karena setiap kali dia goyang, saudara bereaksi. Kalau dia tahu masalah saudara adalah penolakan, dia akan terus lakukan itu. Dia pakai sekeliling untuk menolak saudara. Karena setiap kali saudara mengalami itu, saudara bakal nangis. Gitu ya. Tapi ketika dia tahu kita udah cukup dewasa. Wah, mainannya beda nih. Digodain udah kagak ngempan ini. Ini mainannya beda. Baru saudara akan berhadapan dengan musuh yang sesungguhnya. Jadi iblis tahu, kalau yang kanak-kanak mah digangguin dikit aja udah langsung. Pak, hari ini saya gak mau ibadah dulu Pak. Gitu. Ya, kayak anak saya. Kok lagi kagak mau sekolah, kagak mau dia. Ya, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Ya, tapi dia bilang no. Ya, karena anak-anak. Terus mau saya seret ke sekolah, kan konyol. Nanti saya ditangkap polisi, Pak, Bapak kok kekerasan sama anak gitu ya. Jadi saya harus ajarin sabar, Jubeli harus ke sekolah. Supaya pinter, ya kira-kira begitulah bahasanya ya. Sama, waktu saudara gak mau ibadah, kan dibujuk ya. Ibadah dong Pak, Bu, biar diberkati hidupnya, gitu kan. Tapi nanti sekian lama, lagi kecewa, pahit, kecewa sama Tuhan, hilang lagi dia, gak ibadah. Pakai GPS gak ketemu dia ada di mana.
Udah panggil Tony Daud yang mantan dukun, tetap nggak ketahuan di mana dia. Hilang. Ya. Saudara, karena anak-anak. Nah maksud saya begini, mau berapa lama kita jadi anak-anak sehingga dipermainkan iblis terus menerus. Nggak bisa fokus sama rencana dan panggilan Tuhan buat kita. Ditoel dikit nangis, disenggol dikit pahit. Sampai kapan saudara? Kita harus dewasa. Amin. Nah kedewasaan rohani itu tanggung jawab kita. Makanya ketika Yesus panggil Petrus dan Andreas, Yakobus ikut aku, ya mereka dipanggil untuk ikut Yesus. Tahu nggak saudara apa yang mereka lakukan? Tinggalin segala sesuatu, ikut aku. Kenapa? Maksud saya Tuhan tuh harusnya step by step dong ya. Maksudnya ikut aku. Tapi Tuhan, saya masih pengen bawa ini, bawa aja, nggak apa-apa, tenang aja dengan gua mah, santai. Harusnya gitu kan ya. Maksudnya orang juga baru mau ngikut, kok langsung dibilang tinggalkan segala sesuatu. Ada yang mau pamit, katanya, ada satu orang, Tuhan aku mau ikut engkau katanya. Yesus bilang, oke, ayo ikut. Dia bilang, Tuhan mau pamit dulu sama orang tua, biar bapakmu nguburin ibu kamu. Biar mati, nguburin orang mati, kamu ikut saya. Saya pikir ngapain, ini mau ngajak gimana? Tapi intinya gitu. Saat Yesus ngajak mereka mengikut dia, Yesus lagi angkat level mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu mau nggak? Kalau mau let's go. Kalau nggak mau nggak usah. Karena Yesus melihat ini orang-orang yang siap untuk didewasakan. Saudara, Tuhan akan bertanya terus sama kita. Yuk, ikut aku yuk. Ikut. Oke Tuhan, kita siap didewasakan. Jadi kalau ada di antara kita yang diserahi tanggung jawab dalam pelayanan, karena Anda siap didewasakan. Amin. Waktu pemimpin atau Pak Teddy atau siapapun nanti gembala kul bilang yuk ikut pelayanan yuk. Itu tandanya kita tuh lagi siap untuk didewasakan. Memikul tanggung jawab dan Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Amin. Coba menurut saudara, kenapa banyak orang gak mau melayani Tuhan? Dan gak mau terlibat dalam sebuah komunitas? Pak, saya sih sebenarnya Pak pengen sih melayani Tuhan Pak. Cuma kalau bisa saya pengen sendirian Pak. Kayak Superman. Jadi saya udah gak pusing sama orang Pak, saya sendiri aja Pak. Saya menghandle semuanya. Kenapa kamu pengen kayak Superman? Karena Pak saya baru sadar Pak, Superman tuh selalu ngelakuin sendiri karena takut ditolak dia Pak. Dia takut terluka Pak. Ya, saudara pernah bayangin gak Superman sama Batman sama Spiderman terus mereka bareng-bareng. Saya pikir satu saat mereka berantem. Makanya ada film Superman versus Batman. Ya, bener ya, mending sendirian kan. Ngapain sendirian, pelayanan sendirian enak. Nyinggung diri sendiri, maki-maki diri sendiri di kaca kan akhirnya rada gila. Tapi mendingan daripada pelayanan bareng-bareng kan kita saling terluka atau sama lain. Tapi Tuhan bilang harus begitu. Harus. Nah kita masuk ke inti khotbah ya, Yohanes 21. Ya baca Yohanes 21 ya. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Yohanes 21 ayat 15 berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kedua kalinya katanya ke Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya lagi untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu tahu enggak kenapa waktu ditanya untuk ketiga kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih. Dalam bahasa lain dikatakan dia hatinya hancur. Waktu Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku? Tahu enggak saudara kenapa dia sedih? Kenapa hatinya hancur waktu ditanya untuk ketiga kalinya? Karena kalau kita lihat ke belakang, ada sesuatu yang terjadi sebelum pertanyaan Yesus. Itu yang menyebabkan Petrus berpikir sekian kali untuk memahami apakah dia mau pulih atau tidak. Apakah dia mau layani Tuhan lagi atau tidak. Matius 26 ayat 46 saya bacakan buat kita. Matius 26 ayat 46. Bangunlah kata Yesus, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Bapak Ibu, waktu Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Dengan kata lain Yesus lagi bilang begini, Simon, mau gak kamu melayani aku lagi? Mau gak kamu melayani aku lagi? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena Petrus sempat meninggalkan panggilan Tuhan. Alkitab mencatat dia dengan murid-murid mulai kembali menjala ikan. Yuk kita mancing aja deh, lebih aman daripada pelayanan repot. Ya, mending kita mancing aja. Dia tinggalkan pelayanan. Yesus datang menampakkan diri. Petrus lihat, langsung dia nyelam. Dan akhirnya dia datang sama Yesus. Tuhan, engkaukah ini? Yesus tanya, kau mau gak pelayanan lagi? Tahu gak kenapa Yesus harus tanya lagi? Karena Petrus gak pernah menduga bahwa dalam komunitas yang dia miliki bersama dengan murid yang lain, bisa terjadi sebuah pengkhianatan. Yudas, ya, salah satu murid yang sudah dekat dengan Petrus, mengkhianati dia dan mengkhianati Yesus. Yudas itu kalau kita bayangin seperti anak yang baru terima Yesus lah. Petrus sudah cukup dewasa, kokoh dalam pelayanan. Jadi saudara bisa bayangkan waktu Yudas lagi stres, Petrus menguatkan dan Petrus bilang, tenang bro, ya tenang, Tuhan akan kasih kamu kekuatan. Waktu Yudas lagi tertekan, Yudas bilang saya gak mau pelayanan lagi. Petrus menguatkan dan bilang, kamu harus melayani Tuhan. Ya jangan pernah menyerah. Dan orang yang sama yang telah dia tolong, orang yang sama mengkhianati dia. Jadi Yesus tanya begini sama Petrus, Petrus mau gak kamu melayani aku lagi? Dengan resiko kamu akan dikhianati lagi mungkin. Wow, kata Petrus, berat ya. Kedua, Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya aku mengasihi engkau. Yesus bilang, layani aku lagi. Pertanyaan kedua Yesus ungkapkan dan Petrus berpikir lagi ke belakang. Dia ingat dirinya sendiri, dia sangkal Yesus.
Ada satu orang ibu-ibu bilang ketika itu, "Hei, kamu kan yang dengan Yesus kan? Kami lihat loh." Petrus bilang, "Bukan, bukan saya. Itu Brad Pitt, bukan saya." Ya. Lalu ditanya lagi sama orang di situ lagi ngedok-dodok. "Orang ini bersama dengan Yesus. Dia, bukan saya. Itu Lee Min Ho, bukan saya." Jadi Petrus terus menyangkal bahwa dia murid Yesus. Ya, Petrus menyangkal. Dia ingat dan dia bilang, "Tuhan, kalau saya gagal lagi gimana? Layani aku lagi yuk Petrus." Tapi aku udah sangkal Tuhan. Aku udah sangkal Tuhan. Dan aku kecewa dengan diriku sendiri. Saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami situasi seperti Petrus, Anda kecewa dengan dirimu sendiri. Tuhan lagi panggil saudara untuk melayani Tuhan lagi. Untuk bangkit lagi dari situasi saudara sekarang. Untuk percaya lagi sama Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan lagi. Amin. Amin. Ketiga Tuhan tanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, Petrus bilang, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Nah, kata engkau tahu segala sesuatu itu saya terjemahkanlah pakai bahasa yang zaman sekarang. Ya. Tuhan, kalau Tuhan minta saya mencintai Tuhan lagi. Kalau Tuhan minta saya untuk beribadah lagi. Kalau Tuhan minta saya untuk melayani lagi. Tuhan, saya nggak tahu apa saya mampu. Karena apa yang saya alami di masa lalu sepertinya cukup berat untuk saya lewati. I don't believe that I can be hurt once again. Saya nggak yakin kalau saya apakah masih bisa dilukai lagi apa enggak. Saya nggak yakin. Saudara pernah nggak di antara saudara ada yang udah hidupnya hopeless, apatis, karena saudara pikir, saya mau percaya lagi takut kecewa Pak. Saya mau semangat lagi takut kecewa Pak. Saya dulu orangnya nggak begini Pak. Ya. Diriku dulu tak begini. Ya, dulu saya nggak begini Pak. Dulu kalau ada hamba Tuhan khotbah Pak, hati saya menyala-nyala Pak. Saya bilang yes, amin. Ya. Ketika terjadi berbagai macam hal yang melukai hati saya Pak, yang membuat saya down. Setiap kali ada hamba Tuhan khotbah, saya selalu bilang, suka-suka lo mau ngomong apa? Lo tukang obat. Ya, saya udah kagak peduli Pak, nggak peduli saya. Karena buat saya untuk percaya dan pegang lagi janji Tuhan, itu akan menjadi satu hal yang menyakitkan. Ada banyak orang nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Karena dia merasa kalau saya kecewa lagi gimana. Ada banyak orang gak mau lagi melayani Tuhan. Karena dia pikir kalau saya dilukai lagi gimana. Ada banyak orang udah gak mau berdoa. Kalau berdoa gak kejadian apa-apa gimana. Ya, tapi Tuhan tanya sama Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? Petrus bilang iya Tuhan. Ya, pelayanan lagi. Gimana caranya kita bisa lakukan itu? Kita lakukan itu dalam sebuah komunitas. Saudara, waktu murid-murid kabur semua, mereka melarikan diri semuanya. Satu waktu mereka kumpul lagi di sebuah ruangan di loteng. Mereka tutup kunci pintu rapat-rapat karena takut. Lalu Yesus berjalan tembus tembok. Dan waktu dia berjalan tembus tembok, mereka kaget dan berkata, "Tuhan, apakah ini engkau?" Kata Yesus, "Ini aku, damai sejahtera buat kamu." Tahu teman saudara, sebelum Tuhan bisa kembali menyatakan panggilannya atas kita, kita harus punya alasan untuk bersatu kembali. Sebelum Tuhan bisa kembali menyatakan dirinya atas kita, kita harus punya alasan untuk bersatu kembali. Kita harus punya alasan untuk, Tuhan aku mau melayani lagi. Saudara mungkin waktu saudara mau melayani Tuhan, saudara belum ngalamin apa-apa. Nggak ada malaikat nembus dari genteng rumah saudara. Ya, saudara waktu lagi di rumah mungkin lagi tiba-tiba lagi minum kopi, nggak ada suara begini, layani aku lagi. Nggak ada mungkin. Saudara nggak ngerasa apa-apa pokoknya. Nggak ada perasaan apapun yang membuat hati saudara bergetar, saya mau melayani Tuhan. Ya, nggak ada. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan saya mau melayani Tuhan, Tuhan akan kunjungi saudara dan saya.
Amin. Ketika Anda berkata hari ini, I want to believe again. Tuhan akan menyatakan dirinya lagi. Murid-murid harus punya alasan untuk berkumpul. Dan Tuhan menyatakan dirinya atas mereka. Kita harus punya alasan untuk bangkit. Tuhan akan menemui saudara di tempat di mana saudara bangkit. Kalau ada di antara saudara yang pernah terlibat dengan cool, saya dorong saudara untuk kembali terlibat. Tuhan mau menjumpai saudara lagi di situ. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah terlibat dengan cool atau komunitas apapun namanya, saya dorong saudara terlibat. Tuhan mau menjumpai saudara di situ. Amin. Amin. Ada satu lagu, saya ingat itu lagu zaman dulu kayaknya lagunya begini. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kemuliaanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Tahu nggak? Itu saya ingat lagu itu kenapa? Karena saya ingat masa di mana saya itu pernah mau ninggalin Tuhan. Saya pernah sharing di co-leaders, co-leaders. Saya pernah sharing bahkan sama istri saya. Saya pernah bilang begini, Tuhan kalau disuruh milih, saya nggak mau pelayanan full time. Saya mau ngerjain yang lain kecuali ini. Ini melukai saya jauh lebih banyak dari pekerjaan apapun. Mending gua ngerjain yang lain deh. Lebih enak daripada ngurusin manusia, sakit kepala saya. Daripada saya harus melayani Tuhan, aduh gak enak. Jadi saya pernah pahit dan saya pikir saya gak mau pelayanan deh. Saya udah malas. Ini lagu muncul. Saudara perlu punya alasan untuk bangkit kembali. Amin. Untuk percaya lagi, amin. Untuk kembali percaya sama komunitas yang pernah engkau tinggalkan. Karena Tuhan ingin menjumpai kita di situ. Dia ingin kembali menghembuskan pengharapan buat kita di tempat itu. Kalau ada di antara saudara yang ini mungkin pertama kalinya Anda ke gereja setelah sekian lama, Tuhan ingin menjumpai engkau di sini. Karena ternyata engkau hadir. Amin. Amin. Saudara, mari ini waktu yang tepat buat kita kembali sama Tuhan. Saya mau cerita sedikit sebelum kita tutup ya. Saya sekali waktu doa di Menara Doa. Berapa hari yang lalu saya lupa. Ya waktu saya lagi berdoa di Menara Doa ya saudara. Saya dapat penglihatan ada rumah sakit. Waktu saya lihat dapat penglihatan ada rumah sakit. Saya lihat ada dokter, ada suster, ada orang sakit dibawa dengan menggunakan tandu. Lalu di sementara doa nyembah saya lihat ini, saya pikir ini Tuhan mau bicara apa ya? Ini penglihatan ini apa ya maksudnya ya Tuhan ya? Lalu Tuhan menaruh dalam hati saya seperti ini loh saudara. Nak, gerejamu akan menjadi pusat kesembuhan. Akan menjadi seperti rumah sakit. Nak, para pelayannya harus siap dengan semua jenis penyakit yang akan mereka temukan dalam pelayanan. Saudara pernah nggak saudara datang ke dokter, contoh aja, Pak tolong Pak dokter, kenapa? Ini Pak, saya ngerasa ya Pak ya, di hidung saya ini Pak ya, suka keluar nanah Pak. Kalau tadi Pak Sony bilang di telinga, di hidung ini suka keluar nanah Pak. Jadi kalau udah keluar nanah ini baunya udah gak tanggung Pak. Bapak bisa tolong periksa nggak? Akhirnya dokternya periksa, nunggu ya Bu ya, saya pakai ini dulu ya, cotton bud ya. Saya ambil ya, contohnya Bu ya, iya. Pas diambil, dokternya lihat, oke. Ini bau banget loh Pak, masa sih coba ya. Dokternya udah mau muntah. Terus dia bilang gini, Bu keluar aja deh Bu, jijik banget. Pernah gak ketemu dokter begitu? Pernah gak ketemu dokter lihat ada pasien tumor di kepala? Terus gini, lu kenapa bro? Sini. Ya elah kenapa lo benjol segede gitu? Gak ada. Gak akan senang saudara temukan dokter kayak gitu. Pernah gak nemuin dokter ada pasien jalannya agak gak enak? Terus dokter begini, lu kenapa jalan begitu bro? Ya elah, aduh jalan kok kayak orang aneh gitu ya. Gak ada. Kenapa saudara? Karena seorang dokter ketika dia melihat kelemahan, penyakit dalam diri pasien akan berbelas kasihan. Dan akan mencoba menolong dengan semua kemampuan yang mereka punya.
Saudara, saya mau buat sebuah pernyataan hari ini. Kita semua yang ada di sini, ini orang penyakitan semua. Karena nggak ada satupun sempurna. Betul ya? Ya kan? Bedanya beberapa orang penyakitnya udah akut. Beberapa udah di ICU. Beberapa udah bisa menanggulangi penyakitnya dalam proses kesembuhan. Jadi maksud saya begini, saudara nggak usah malu dengan kekurangan dan kelemahan dan penyakit yang saudara punya. Kita di sini ingin disembuhkan oleh Tuhan. Ini gereja pusat kesembuhan. Biar orang dengan penyakit aneh-aneh datang ke tempat ini dan diubahkan. Mau gay, mau lesbian kayak, mau tukang selingkuh teh, pelakor kayak, apapun kayak namanya. Tapi kalau mereka mau disembuhkan di tempat ini, mereka pasti sembuh. Karena kita punya sebuah komunitas kesembuhan. Amin. Ini waktunya iman saudara bangkit kembali. Karena ini bukan cuma gereja, ini bukan cuma ibadah minggu. Ini sebuah komunitas di mana kita lihat kesembuhan dari Tuhan terjadi atas setiap orang yang hadir. Saya masih perlu disembuhkan. Saudara nggak tahu masalah saya, istri saya tahu. Tapi kalau kita sadar ini, yuk kita sama-sama disembuhkan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebuah dimensi yang baru, new normal, sebuah kehidupan yang baru di masa pandemi COVID ini. Kami berdoa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh menteri dan gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan supaya mereka melakukan tugas semaksimal mungkin bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Raharjo bersama para wakil Gembala Rayon kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka, jagai hidup mereka, peliharalah hidup mereka. Engkau yang menemani mereka, Engkau yang menjagai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan amin.